dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang integrasi nasional. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Integrasi nasional adalah suatu usaha atau proses menyatu padukan perbedaan yang ada di masyarakat sampai terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang makna integrasi nasional. Makna integrasi nasional terbagi atas dua, yaitu makna integrasi nasional secara politis dan makna integrasi nasional secara antropologis. Makna integrasi nasional secara politis merupakan penggabungan dari berbagai kelompok dengan budaya dan juga sosial yang berbeda dalam kesatuan wilayah yang akan menciptakan identitas nasional. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang makna integrasi nasional secara antropologis, yang dimana adalah penyatuan antar unsur-unsur kebudayaan yang berlaku sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis integrasi. Tentang pengertian integrasi ini, Myron Weiner dalam ramalan Surbakti mengatakan bahwa lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Menurutnya, integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, integrasi bangsa. Integrasi bangsa menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam suatu kesatuan wilayah dalam suatu pembentukan identitas nasional. Yang kedua, integrasi wilayah. Integrasi wilayah menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga, integrasi nilai. Integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib nasional. Yang keempat, integrasi elit massa. Integrasi elit massa menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Yang kelima, integrasi tingkah laku. Integrasi tingkah laku menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Menurut Suryono, integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang yang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki berbagai perbedaan baik etnisitas, sosial budaya, atau latar belakang ekonomi menjadi satu bangsa karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu dari aspek politik, lazim disebut integrasi politik, aspek ekonomi disebut integrasi ekonomi, yakni saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerja sama secara sinergi, dan aspek sosial budaya atau disebut integrasi sosial budaya, yakni hubungan antara suku, lapisan, dan golongan. Berdasarkan pendapat di atas, integrasi nasional meliputi yang pertama, integrasi politik, memiliki 2 dimensi, yaitu dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut atau antara penguasa dan rakyat, guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Dimensi yang bersifat horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat. Yang kedua, integrasi ekonomi. Terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Di sisi lain, integrasi ekonomi adalah penghapusan hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya. Misalnya, peraturan, norma, dan prosedur, dan perkuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. Yang ketiga adalah integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat. Unsur-unsur tersebut antara lain ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem, nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial di masyarakat, misalnya suku, agama, dan ras. Menjelaskan tentang pentingnya integrasi nasional. Menurut Myron Weiner dalam Surbakti, dalam negara merdeka, faktor pemerintahan yang berkeabsahan atau legitimate merupakan hal yang penting. Hal ini disebabkan oleh apabila kita ingin mencapai tujuan
tujuan dalam suatu negara, maka diperlukan suatu pemerintahan yang mampu menyatukan dan menaklukkan setiap potensi yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Hal ini tentunya tidak hanya dapat dijalankan melalui kekuasaan fisik yang sah saja, tetapi juga diperlukan dukungan yang sangat baik atau yang maksimal dari masyarakat terhadap pemerintahan, sehingga tercipta hubungan yang ideal antara masyarakat dan pemerintah. Yang dapat menjelaskan mengapa pentingnya integrasi nasional. Yang pertama, faktor penjajahan. Seperti yang kita ketahui, pada masa pemerintahan kolonial, mereka tidak pernah mengajarkan kepada masyarakat Indonesia tentang pentingnya integrasi nasional. Tetapi mereka hanya mengajarkan bagaimana masyarakat Indonesia untuk tunduk dan patuh terhadap setiap perintah yang diberikan atau yang dikeluarkan oleh pemerintahan kolonial. Sehingga masyarakat Indonesia sangat minim terhadap pentingnya integrasi nasional agar keutuhan negara Indonesia tetap terjaga. Dan yang kedua, faktor budaya di Indonesia yang multikultural. Artinya, di setiap wilayah negara Indonesia ini memiliki budayanya masing-masing. Sehingga dengan adanya pelajaran tentang pentingnya integrasi nasional, maka masyarakat Indonesia bisa untuk menjaga persatuan dan kesatuan sehingga tidak terjadi perpecahan. Berdasarkan hal ini, dalam menyatukan dan menghadapi setiap masalah yang dihadapi oleh bangsa ini, terutama berkaitan dengan masalah disintegrasi bangsa, sehingga ini menjadi masalah yang sangat besar, sehingga diperlukan peran dari pemerintah dan masyarakat untuk bisa menyelesaikan masalah ini, sehingga setiap masalah yang terjadi di wilayah Indonesia ini dapat teratasi dengan baik. Integrasi versus disintegrasi. Kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan keterpaduan antara elemen atau unsur yang ada di dalamnya. Disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Jika integrasi terjadi konsensus, maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik dan pertentangan. Disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatupaduan antara golongan dan kelompok yang ada di dalam suatu bangsa. Gejala integrasi merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat. Masyarakat suatu bangsa pasti menginginkan terwujudnya integrasi. Namun dalam kenyataan yang terjadi justru gejala disintegrasi. Disintegrasi memiliki banyak ragam. Misalkan pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan perang. Terima kasih. Yang selanjutnya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang alasan mengapa pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dikarenakan Indonesia masih dikatakan sebagai negara berkembang atau dengan kata lain masih mencari jati dirinya. Selain itu, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan karena integrasi merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai perbedaan atau keragaman yang ada di Indonesia, karena Indonesia memiliki budaya yang multikultural. Baik, saya akan menjelaskan tentang menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang integrasi di Indonesia. Yang pertama, perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo, tahun 2002 ada 3 model integrasi yang ada di Indonesia, yakni yang pertama, model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi yang pertama ini bersifat kemaharajaan. Struktur kemaharajaan yang begitu luas berstruktur konsentris. Konsentris yang pertama yaitu wilayah inti kerajaan yang terdiri dari Pulau Jawa dan Madura dan diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Konsentris yang kedua yaitu wilayah di luar Pulau Jawa seperti mancanegara dan pasisiran yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom.
Konsentris yang ketiga yaitu Tanah Sabrang yang merupakan negara-negara sahabat yang menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang dengan Kerajaan Majapahit seperti Kamboja dan Thailand. Yang kedua, model integrasi kolonial. Model integrasi yang kedua ini, atau lebih tepatnya disebut integrasi atas wilayah Hindia Belanda yang baru sepenuhnya tercapai pada abad ke-20 dengan wilayah yang terentang dari Sabang sampai Merauke. Model integrasi yang kedua ini tidak sepenuhnya menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia, tetapi semata-mata diciptakan hanya untuk menciptakan kesetiaan tunggal terhadap penguasa kolonial. Model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi ketiga ini dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki semangat yang baru, dan kesadaran kebangsaan yang baru. Model integrasi nasional ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa dalam diri orang-orang Indonesia yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak politik etis dari pemerintahan kolonial Belanda. Para pemuda mendirikan organisasi baik yang bersifat kedaerahan, politik, ekonomi perdagangan, dan kelompok perempuan. Para pelajar menyadari bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang masih dijajah oleh pemerintah kolonial Belanda, sehingga mereka berusaha untuk bisa membebaskan bangsa ini dari penjajahan dan belenggu pemerintah kolonial, sehingga bangsa Indonesia bisa sejajar dan setara dengan bangsa lain. Dalam sejarahnya, penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut dilalui dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, masa perintis adalah masa mulai dirintisnya semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi-organisasi pergerakan yang ditandai dengan munculnya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Kelahiran organisasi Budi Utomo ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua, masa penegas, yaitu masa di mana mulai ditegaskannya semangat persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan negara yang ditandai dengan munculnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dengan adanya Sumpah Pemuda ini, bangsa Indonesia yang beraneka ragam ini bersatu menjadi satu bangsa yang ditandai dengan satu tanah air dan satu bahasa, yaitu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, masa percobaan. Bangsa Indonesia melalui organisasi pergerakan mencoba meminta kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Organisasi-organisasi pergerakan tersebut yang tergabung dalam GAPI atau Gerakan Politik Indonesia membentuk Indonesia berparlemen, namun usaha ini masih gagal. Dan yang keempat, masa pendobrakan, di mana pada masa ini semua usaha dari para pemuda maupun orang-orang penting di Indonesia ini membuahkan hasil, yaitu dengan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan integrasi di Indonesia. Ada 5 faktor yang menentukan tingkat integrasi di suatu negara, yaitu yang pertama, adanya ancaman dari luar. Ketika adanya ancaman dari luar akan menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu meskipun mereka berbeda suku, agama, dan ras. Yang kedua adalah gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin yang karismatik, dicintai rakyatnya, dan juga memiliki jasa-jasa yang besar, umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai-berai. Yang ketiga adalah kekuatan lembaga-lembaga politik. Lembaga politik, misalnya birokrasi, juga dapat menjadi sarana penting bagi pemersatu bangsa. Yang keempat adalah ideologi nasional. Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang dapat diterima dan disepakati. Jika suatu masyarakat dapat menerima satu ideologi, maka memungkinkan masyarakat tersebut untuk bersatu. Bagi bangsa Indonesia sendiri, nilai yang dapat mempersatukan masyarakat adalah ideologi Pancasila. Yang kelima adalah kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat tersebut akan bisa menerima sebagai satu kesatuan. Namun ketika terjadi ketidakadilan akan muncul kesenjangan.
membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Yang pertama, dinamika integrasi nasional di Indonesia. Sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Berikut jenis-jenis integrasi. A. Integrasi bangsa. Pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk kembali bergabung dan memegang teguh kedaulatan NKRI. Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai 2005. B. Integrasi wilayah. Melalui deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil, diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau negara Indonesia. Dengan deklarasi ini, maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. C. Integrasi nilai. Pancasila merupakan nilai integratif bagi bangsa Indonesia. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan. Saat ini melalui kurikulum 2013 terdapat mata pelajaran PPKN. Melalui pelajaran ini, Pancasila sebagai nilai bersama dan sebagai dasar filsafat negara. D. Integrasi elit massa. Dinamika elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui lembaga kegiatan, misalnya kunjungan ke daerah, temu kader PKK, dan kotak pos presiden. Kegiatan yang sifatnya mendekatkan elit massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. E. Integrasi tingkah laku. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja secara integratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan. Sekian, terima kasih. Baik, yang berikut adalah tantangan dalam membangun integrasi nasional. Dalam upaya membangun integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekuatan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme. Titik pusat goncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan darah atau kesukuan, jenis bangsa atau ras, bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan. Sekian dan terima kasih.